Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini, tapi kita tetap masih bersyukur kepada Tuhan karena masih diperbolehkan untuk beribadah meskipun lewat online. Persembahan dapat Bapak Ibu persembahkan melalui rekening yang ada di layar bawah ini. Kita akan memasuki saat teduh, kita akan siapkan hati dan pikiran kita guna menyambut kehadirat Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap puji syukur dan terima kasih karena penyertaan Engkau hingga saat ini. Sehingga pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama saudara-saudara kami seiman melalui online. Terima kasih Bapa, meskipun lewat online, kami masih tetap bisa memuji memuliakan nama-Mu, bisa melayani Engkau. Kiranya ibadah pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, jamalah hati setiap jemaat yang saat ini mengikuti ibadah. Biar Engkau sendiri akan memberi penghiburan, memberi kekuatan, supaya mereka dapat melangkah bersama Engkau dengan sukacita. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 208, Tak Dapat Aku Duga. Kita akan menyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Sungguh lama lebih impian yang mulia.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Margono. Salam saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara-saudaraku dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan sungguh-sungguh menguatkan iman di dalam kehidupan saudara-saudaraku. Sehingga di masa pandemi hari ini, di gelombang kedua ini, iman saudara semakin dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini. Bapa Allah yang rahmani, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu memperhatikan umat-umat Tuhan. Hari ini hamba-Mu bersama dengan seluruh pendengar melalui channel Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh pendengar, sehingga pada saat ini mereka diberkati, dikuatkan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan, kami percayakan di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyerahkan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan yang bertemakan prioritas hidup di masa pandemi. Dan firman Tuhan diambil dari Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali, meruntuhkan kereruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, prioritas hidup di masa pandemi. Apa yang menjadi prioritas hari ini di masa pandemi di dalam kehidupan saudara-saudaraku? Kita sering hidup dalam ekspektasi yang salah. Kelihatannya kita mengharap sesuatu baik, tetapi justru kesulitan yang kita alami. Kita mengharapkan kebaikan, tetapi keburukanlah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa orang mulai menjauhkan diri dari prioritas-prioritas rohani. Saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk memuliakan Allah, mengagungkan nama Allah. Efesus juga memberitahukan bahwa saya dan saudara sejak dalam kandungan sudah dipanggil untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita semestinya memprioritaskan rohani kita dalam keadaan apapun. Bagaimana
cara kita memprioritaskan rohani kita? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Saudara, Nabi Maliaki adalah nabi yang menutup di dalam sejarah Perjanjian Lama. Tetapi Nabi Maliaki ini menyerukan kepada seluruh umatnya supaya mereka ini memprioritaskan rohani mereka, supaya mereka ini memperdahulukan rohani mereka di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaan kembali, kalau saudara ingin diberkati, saudara ingin hidup lebih baik di masa pandemi hari ini, prioritas apa yang akan saudara kerjakan dari saat ini? Mari kita akan mempelajari satu persatu menurut perspektif Alkitab. Yang pertama, saudara, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, mereka ada tugas yang mulia, yaitu mendirikan bait suci yang telah runtuh. Mereka harus membangun bait suci kembali. Akan tetapi lama-kelamaan ketika mereka membangun bait suci, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi marah, mereka menjadi tidak semangat lagi datang mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Karena pada saat itu perekonomian mereka tidak baik. Belum juga pada saat itu ketika bangun bait suci, musuh-musuh mereka mengganggu. Kalau saudara bisa lihat di dalam Esra pasal 4 ayat yang ke-6. Belum juga pada saat itu terjadi kekeringan, terjadi kelaparan ketika mereka ini sedang membangun bait suci. Saudara, mereka meragukan kembali tentang Allah. Mereka tidak mau lagi melihat bahwa hukum Allah itu ya diabaikan. Karena pada saat itu mereka merasa tidak ada gunanya lagi. Mereka melakukan apa yang menjadi hukum Allah. Saudara bisa melihat di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian pekabung di hadapan Tuhan semesta alam? Mereka tidak mau lagi melakukan hukum Taurat. Mereka tidak mau lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mereka tidak beribadah. Mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan mereka tidak memberikan korban bakaran karena menurut mereka sangat rugi. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, inilah yang terjadi hari-hari ini. Saya melihat laporan GKBI, gereja-gereja yang membayar ya hanya 30%. Tapi dari laporan GKBI mengucap syukur masih bisa membiayai seluruh aktivitas GKBI. Di gereja kita juga sedemikian. Kita perlu terus doakan supaya anak-anak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini digugahkan kembali, diingatkan kembali, supaya mereka ini memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan Allah di dalam kehidupan mereka. Kalau mereka ingin diberkati, supaya membangun hubungan yang akrab lagi dengan Allah. Kalau hidupnya ingin diberkati oleh Tuhan. Jangan keliru hidup dalam ekspektasi yang keliru. Kelihatannya mereka
sudah melakukan kewajiban untuk membangun bait suci. Tetapi Tuhan mau bukan hanya fisik, terlebih daripada itu, pembangunan spiritualitas sebagai umat Allah itulah yang harus diperhatikan, yang menjadi prioritas hari-hari ini. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Prioritas rohani kita perlu diperhatikan. Itulah sebabnya pada saat itu pandangan yang keliru menurut Nabi Maleaki ini. Maleaki mendorong, Maleaki mengingatkan kembali, menyuruh kembali supaya mereka kembali membangun hubungan yang akrab dengan Allah melalui doa, mempelajari kebenaran firman Tuhan, memberikan persembahan perpuluhan yang paling utama di dalam kehidupan mereka, sehingga spiritualitas hidup mereka luar biasa dan diberkati. Prioritas rohani sebagai umat Allah dihidupkan kembali, supaya firman Allah itu menyala-nyala kembali di dalam kehidupan mereka. Hari ini kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita menghidupkan kembali kerohanian kita, memprioritaskan kembali kerohanian kita. Sudahkah membaca firman Tuhan? Sudahkah selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap saatnya? Sudahkah memberi persembahan perpuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan? Yang keduanya, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menghargai hidup kudus. Umat pada saat itu bukan hanya melakukan kewajiban membuat bait suci, bait Allah terbangun dengan baik, tetapi mereka juga harus hidup kudus. Suami istri harus hidup kudus, anak-anak harus hidup kudus. Bagi orang yang pada saat itu yang tidak hidup kudus, mereka harus bertobat. Mereka harus mau kembali kepada Allah, karena mereka diharapkan mempunyai prioritas yang utama, yaitu kerohanian mereka. Lalu yang ketiganya, mengajarkan kebenaran bagi sesamanya. Maleaki pada saat itu menegur, menegaskan kepada para imam supaya mereka mengajarkan hukum-hukum Allah kepada seluruh umat pada saat itu, supaya mereka kembali lagi mempunyai suatu kesemangatan kembali untuk melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka. Begitu juga di hari-hari ini. Sesungguhnya seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dari kelas apapun, mereka sesungguhnya harus teosentris kepada Tuhan. Hari ini diingatkan kepada kita, saya semua, supaya kita benar-benar memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Kalau tidak, di dalam Maleaki pasal 4 itu ayat pertama berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang nyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan tiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Aduh, menakutkan. Menakutkan. Kalau kita tidak punya hubungan teosentris dengan Tuhan hari-hari ini. Maleaki mengingatkan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara memprioritaskan rohani kita,
hubungan kita dengan Allah, hidup kudus dengan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, mari kita akan lebih semangat lagi mengagungkan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketahanan fisik sangat ditunjang dengan ketahanan spiritualitas. Orang yang tidak hidup benar, tidak membangun hubungan akrab dengan Allah, tidak hidup kudus, maka orang itu rapuh. Iblis dengan mudah menyerang, iblis dengan mudah dapat menghancurkan orang itu, sehingga ia bisa saja kalah dengan iblis. Di zaman Nabi Maleaki, mereka yang tidak melakukan itu, maka ia menderita kelaparan. Ia juga pada saat itu sering diserang oleh musuh, bahkan dipermalukan oleh orang fasik. Hidupnya bimbang, hidupnya dibawa oleh arus dunia ini, sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk Tuhan. Mengucap syukur, Maleaki mengingatkan, Maleaki mendobrak kembali supaya mereka ini kembali punya pesimis, membangun hubungan dengan Tuhan, dan mereka punya hidup benar, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan memberikan pengajaran kepada saya dan saudara, supaya kita juga ingin diberkati, lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan diagungkan dalam hidup kita kalau anak-anaknya hidup sesuai dengan prioritas-prioritas rohani, yaitu menghormati Tuhan, melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Orang yang berjalan dalam kehendak Allah menunjukkan bahwa mereka akrab dengan Allah, sehingga ia mengalami transformasi dalam hidupnya, karena ia hidup akrab, hidup kudus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Allah supaya memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, jiwa yang baru. Mereka hukum yang tertulis di dalam hati mereka, sehingga dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita menyerahkan kepada Tuhan pada hari ini. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena firman Tuhan boleh menguatkan kami. Biarlah pada hari ini kami punya prioritas-prioritas rohani di masa pandemi hari ini, sehingga hidup kami diberkati, hidup kami dibentengi dengan darah Kristus, hidup kami dikuatkan oleh serangan iblis. Kami tidak dipermalukan oleh orang-orang fasik, karena kami orang-orang yang akrab dengan Tuhan, hidup kudus dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menegur setiap hati kami, dan setiap anak-anak Tuhan boleh dikuatkan. Kami percaya, kami imani di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Kiranya hari ini saudara terberkati dengan firman Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, terberkatilah orang yang
mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujikan dengan pujian nomor 108, Yesus Penebus Umat Manusia. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus menebus umat manusia. Saudara terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya Pendeta Margono Firmandes melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Tetap semangat, jaga kesehatan melalui olahraga, taati prokes, protokol kesehatan karena pandemi sampai hari ini belum selesai. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.